Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. G.H. Syihab, Profesor Dr. G.H. Said Akil Al-Nawar, Dr. G.H. Hamid. Wonten iki tiyang sing atur-atur niki. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Iki wonten Nyai Ida, wonten iki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Silmi. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Said Akil itu yang jiran ingat hanya dua. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau saja, terus kita mau nyaingi itu sudah kecil hati. Sudah kalah nasab, kalah nasib. Kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius. Begini ya, masalah ulumul Quran. Saya dulu kalau diajarin gampang itu sering beliau cerita. Kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis karena takwa itu adalah orang-orang yang imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha. Sinakana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah, barokahnya kita baca banyak Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis. Oh, jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa. Lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang baik. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah memang manusia didesain wa kana insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini di status wa kana insanu dzaluman jahula. Itu cara balaghah itu dzaluman banget dolime jahulan banget. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik, itu juga enggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Kores itu, saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak, itu ketok. Kalau diundang di kampung, sholat panjang itu kalau datang, kata orang-orang itu tawadhu. Tapi kata kiai setempat, itu mangan jatah kiai cilik. Jadi yang satu bilang tawadhu, Gus, dari yang satu bilang cek pentalan itu, Gus, jatahku kok cukup. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiai. Kalau yang lainnya itu ya sukiran. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadi fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun kejuran gak tepok. Ada aku untuk suwiran. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu enggak jelas. Nah, ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kita muwafaqah. Ijtihad itu satu logika yang enggak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngedikan apa saja, itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian Akabir sahabat itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah istihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi bani Quraisyah. Ternyata mendekati
Bani Quraidah kadati syamsu antahurba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagiannya lain tidak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh jam. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Istihad. Jadi ini matur juga ke Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga saya datang tapi mau pamit, ini saya sudah mau jadi resi, mau usia. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadu, apa nutut jatahnya orang lain itu juga gak jelas dari hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajarin gitu, Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau diganti kan? Itu istiqomah atau nggak mau regenerasi? Jadi orang itu biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya istihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajib. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan aro'aitakum lailatakum hadi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'id. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir atau itu nanti dikira Nabi di sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena robtus sholat diman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat ingkotor. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang akbala aliyah nabi wajib, kadang istighfaro salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Fatah. Kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi itu berapa? Kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu nggak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika itidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu fis samawati atau fil samawati. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafazkan itu? Semua sahabat diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafazkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Anggap ini kontes kecerdasan, beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ono ki Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku wis kan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, bagi riwayatin salah sina malaikat itu ada 2 riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu. Sayyid Muhammad bilang lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar kafana alaika fil jannah. Saya melihat Quran alaika fil jannah. Itu kan sandal kamu di surga. Bilang cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian diasisi oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Wis marai sapa ora tak warai kok kreasi dhewe. Fantal musyarrih. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa Qulub. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin itu. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca Qulub sampai makmumnya itu jenuh karena main Qulub terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main Qulub terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena panggil orang itu, Pak. Kenapa kamu sering baca Qulub? Nah, li anna surat al-ikhlas sifatur rahman fa'ana ufid. Itu surat yang benar-benar hanya
menerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang puji juga watadai terus bungo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul Ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan ya. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh gak konangan, begitu kan? Gak ikut Allah, gak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur. Tapi kalau surat Ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada Mujib, tidak ada Rahman, tidak ada. Pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas. Karena orang baca surat Ikhlas pasti ikhlas. Karena ada terkait dengan kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbiru annallaha itu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kudu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kudu. Ini cerita istihad. Gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kudu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kudu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus. Lam yakun syai'un minal Quran mahjura. Gak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada yang saja ulama yang mengatakan malah idrokukulu, la idrokukulu, kalau tidak bisa semua ya kulu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama ada kita ya kadang-kadang mangkel ya mangkel seneng ya. Saya itu pengagum kitab usul karena bapak saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini diantara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza adalil asli bil ibtal lam yu'tad. At-takmil idza adalil asli bil ibtal lam yu'tad. Jika kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh, saya sering diceritani kiai kampung itu ada orang sujud begini tuh. Setelah ditegur, bah kalau gini lebih besar, nggak membenari peci malah paginya nggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya nggak dibenahi, jadinya nggak sholat. Jadi masuk kaidah at-takmil idza adalil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Syatibi itu ada dua, ada Syatibi al-Usuli, ada Syatibi yang al-Mukri, yaitu yang orang Firsun Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulum itu. Jadi istihad itu tidak bisa tidak bentur. Saya sering cerita di mana-mana dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh, senangnya bukan main dengan miskin. Selain faktanya miskin, itu senang tapi dengan orang miskin. Karena ada hisab. Setelah ngaji sama Imam Malik, dia tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat. Tapi ada murid. Hasan Asyibani. Setelah beliau datang, Muhammad Hasan Asyibani itu kalau ngitung emas, itu di meja tamu. Ngitung uang yang di meja tamu. Uangnya. Imam Syafi'i itu meledor. Orang salim ini kok kedunya. Tapi kata Muhammad Hasan Asyibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, kita kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan, kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan. Jenengan saja. Baru sadar ya. Kalau yang orang soleh kiri semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul dzalim ala soleh. Ada syaukatul dzalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala sholat. Semenjak itu Imam Syafi'i itu sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan. Kalau
silmi kuat jabat kok ndak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulal. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga. Komentarnya lucu tuh. Wes ngerti Mbah, cuma orang kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu. Cuma nggak mampu, jadi itu salah loh. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar akhiri miskinan wa amiti miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syaroni ngendikan, kamu murid-murid saya jadi orang kaya. Kenapa Imam Syaroni? Bukankah kita disuruh zuhud? Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun, bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi, bukan. Jadi, nah itu istihad. Maksudnya ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid utang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat senang orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorokan sama saya ya baru saja berterang ya. Tidak tahu lah. Yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kalian. Tidak tahu lah. Kulun muhtamilun. Kalau dimuin wafi nadurun itu. Supaya ya ini masalahnya masalah istihad. Enggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojol Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya abdullah la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tazar alal ardi minal kafirina syai'an. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai malaikat Jibril bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Jarrah, Abu Jahal punya anak Terima, Walid yang kayak gitu betul Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi kan? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya tuh gak poso, ora sholat. Anaknya tuh TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu jauh gedong bapaknya. Sesuai bapak izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajali talabiti Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga anak. Sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal, tolong dikasih syafaat. Ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu dikasihkan. Tidak sekedar itu, tolong udah ya Rasulullah biar tidak. Sampai Umar itu ya Rasulullah apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Gak pernah deh. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah intastasirlahum sab'ina marrah falaya wa sa'aziduhu ala sab'in. Kalau 70 gak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulullah wa bi ahwali Rasulullah itu alfun min ahli baitih. Gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdul bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok ambil gitu, orang sebaik itu terus. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan dia bisa. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid pasti itu sudah tuh nangis. Nangis saya karena saya itu baca Quran saja tidak bisa, anak saya. Roja ini loh yang menjadikan kita semangat tetap gak frustasi niai di Indonesia, karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayo sejawah aslabihim layak dua hawala yusyriku bihi. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Nanti kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh bersama kafaroh semuanya.
Saya baca muafakot karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Agil Abu Nawar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madhab Rasulullah itu gitu. Ba'asahu seterusnya terus bimil latin hanifiyat. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa hubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa hubiyah. Wa tarfuqu bi jami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Millah ini bisa tarfuqu bi jami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrafu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku, kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimu. Kayak apa? Hadhil millah tarfuqu bi jamil mukallafin muti'an was. Jika Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah jannah wa insana wa insara qala wa insana wa insana. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dawi Nabi wa insana wa insara sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kan Nabi masih bangun tidur. Iya, darah wa insana wa insara sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi abi dzar. Oh dasar terang orang paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu abi dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Akhbar dalam kitab Hilyatul Auliya ketika cerita mana Kibu Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat. Karena nunggu data itu kurang 1 bro. Di kitabnya dia itu kan masyhur Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bul Akhbar qala alaman ya Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahku fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu. Ka'bul Akhbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam Fisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Sultanuhu sehingga dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel. Karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi semua jamaah, pada akhirnya jadi satu. Beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dia fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim
Walatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, nah ini cerita saja. Nanti bisa dites sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'anal insan kullamat tasa'a fikru qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi al insan idza tasa'a fikru qalla inkaruhu. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang enggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawadhu, yang enggak datang puji ngasih job. Kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Terus saya kalau bilang kemenang tidak datang, karena ngasih jatah dengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga las. Ini saya baca ilmu usul fikihnya supaya semuanya dapat ijazah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jamma al-ghafir dhaifan wa qawi. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyah. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyah. Wa tusawi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyah. Watul di soal mutasifah jamal basan saniyah hatta yakuna lillahi waliyah. Kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliyah. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV, moro itu bangun sudah subuh gak jamaah. Terus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik, padahal malam dia mesti lihat TV, ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia tarokat qiyamal lail. Kalau saya bilang dua tarokal ma'asiyabullah karena tidur. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dongklan atau ada tontonan apa, lihat gak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi mana mukum billahi wa nahar. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatin an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh ribet. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyu. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah itu diajari. Bayangkan jadi kiai besar, terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar, semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Presiden soal, apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Gitu. Tapi kalau orang tidur itu kan nomor. Belajar kitab, sak nomornya itu tak lihat. Itu persis. Dia hanya ingin meraktekan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mu'min itu justru min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Makanya ada ani arafil manami ani afir. Makanya ketika Sayyid Muhammad cerita kalau ada kritikus tentang kitab majalah karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Sayyid Muhammad di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'yal itu di sini. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baita, terus ditakwil an-nawaladan min auladi bani Israel ahlaka mulka. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baita, terus ditakwil ada waladan min bani Israel
Ahlakan apa? Mulka. Nyata. Padahal itu royal kafir. Zaman Aziz Misro. Mimpi ini aros apa bakorotin sikro. Itu juga nyata. Padahal royal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Mada'i juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, mas layu tamat tuh kalau gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musotak, mana yang harus berkata. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sukun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasma'ul haqqa disebut bukmun. La yatakallamu bil haqq, la yasma'ul. Akan itu kan ada sumum, bukmun, ummi. Sumun berarti apa? La yasma'ul haqq. Bukmun la yatakallamu bil haqq. Umyun berarti la yubsirul. Sehingga nanti kalau ada ayat wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadato, andekan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada di tasbih di dua. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaitun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang zaitun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaitun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah, anta syamsun, anta badri. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang zahirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadatu. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan ebulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kiro. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus anggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ya, jadi ini sekaligus mohon pemberi ijazah kita muwafaqat supaya semuanya dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.